podcast So Asik sih. Kita kedatangan dosen psikologi dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Beliau adalah Bu Widianing Hapsari. Selamat siang Ibu. Siang. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat, baik-baik. Semoga teman-teman juga sehat semuanya ya, dan semua yang ada di rumah juga sehat semuanya. Hari ini lagi sibuk apa nih Bu? Sibuk ya Bu? Sibuk ya, sebetulnya begini aja, maksudnya rutinitas seperti biasa. Karena ini sudah masuk, kalau di pekerjaan saya sebagai dosen sudah masuk ke minggu tenang, jadi sudah sedikit berkurang untuk kesibukan kuliahnya, tapi tetap masih banyak kesibukan yang lain ya, ada penelitian, pengabdian, dan ya laporan-laporan perkuliahan, persiapan ujian, dan ya seperti itu sehari-harinya. Saya mau nanya nih Bu, Ibu kan udah berkeluarga ya? Ya betul. Nah, berarti kan Ibu rumah tangga. Terus apa sih yang membuat Ibu tetap tertarik jadi dosen atau kerja? Apalagi biasanya kan kalau seorang ibu rumah tangga harus tetap diam di rumah, ngurus anak dan ngurus suami, keluarga. Itu kenapa Bu? Iya betul ya. Ya karena dari awal saya menjadi dosen itu kan sebelum menikah gitu ya. Jadi dari awal ketika sebelum menikah ya saya sampaikan ke waktu itu calon suami saya bahwa ini pekerjaan saya gitu kan. Saya ingin mengembangkan memang bakat saya, yang saya merasa ini menjadi bakat saya untuk mengajar. Saya menjadi dosen, apakah nanti dalam perjalanan pernikahan bagaimana, karena dia itu oke, setuju, ya sudah. Berarti sampai sekarang alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk menjalankan dua amanah ini ya, sebagai dosen dan juga sebagai ibu rumah tangga. Dan ya sebetulnya tidak masalah ya untuk menjadi ibu rumah tangga dan sekaligus dosen ya. Mungkin yang lain di luar sana juga banyak ya seperti saya gitu. Banyak di sini kan tentunya semuanya juga sudah menjadi ibu rumah tangga, dosen-dosen di sini, dan mereka jauh lebih punya banyak kegiatan yang karena sudah pengalaman sudah banyak ya. Saya mencontoh dari mereka itu, beliau-beliau itu yang karena anak saya kan baru satu, yang lain sudah ada yang 2, 3, tapi mereka masih tetap bisa gitu ya, semangat menjadi dosen. Itu yang menjadi motivasi saya. Dan tentunya karena menjadi dosen ini kan kita cenderungnya kalau menjadi dosen itu karena kita memberikan ilmu, kita membantu teman-teman untuk belajar, itu ilmu kita berkembang terus gitu. Jadi kita tidak mandek gitu. Kalau kita punya ilmu itu kan berkembang. Jadi kalau ada informasi baru, pengetahuan baru, kita pasti akan belajar lagi. Itu enaknya jadi dosen tuh gitu. Jadi kita belajar terus gitu. Meskipun kita sudah kuliah sampai S3, kita tuh tetap belajar karena kita menghadapi mahasiswa yang mungkin mereka berbeda-beda pikirannya, juga mereka berkembang. Tentunya setiap generasi akan berbeda, dan tentunya kita harus belajar bagaimana menghadapi mahasiswa yang berbeda-beda itu. Jadi itu ya, saya masih merasa nyaman dengan dunia saya seperti ini. Berarti itu enggak mengganggu Ibu ya? Karena apalagi kan Ibu juga kuliah kan, Ibu kuliah terus ngurus rumah sama menjadi dosen. Mengatur waktunya Bu bisa karena buat motivasi saya juga Bu. Iya betul. Kalau dilihat dari waktunya, saya apalagi saya kan jauh ya rumahnya. Memang kalau sehari-harinya itu dari pagi sampai sore, saya sampai rumah sore, terus ketemu anak paling dari sore sampai malam. Nah itu dimanfaatkan betul ya di waktu itu gitu. Dimanfaatkan bagaimana kita itu membangun bonding ke anak. Terus kita kan di malam itu sebelum tidur kita bisa membacakan cerita. Jadi dari situ bermain atau mendampingi yang pokoknya meskipun waktunya terbatas, kita berusaha untuk
memaksimalkan itu gitu. Kalau masalah membagi waktu memang sangat terbatas gitu ya, makanya ya jujur aja kalau dengan banyaknya tugas sebagai dosen itu kadang ya kita memang harus ekstra gitu ya, ketika anak sudah tidur malam hari ya saya harus bangun gitu ya untuk mengerjakan tugas-tugas itu gitu. Terus kalau di kampus ya betul-betul dimanfaatkan waktunya untuk menyelesaikan apa tugas-tugas yang memang menjadi tugas gitu ya. Kalau bangun pagi ya memang kita harus sebagai ibu ya kita nggak boleh malas gitu ya, harus bangun lebih pagi dari yang lain gitu ya, harus ngapa-ngapa dulu, mempersiapkan masak lah segala macam, mempersiapkan yang dibutuhkan anak dan suami gitu ya. Ya saya tetap berusaha semaksimal mungkin gitu. Dan enaknya saya sih alhamdulillah saya bersyukur dengan menjadi dosen di sini ya, khususnya di UMP ini waktu saya cukup masih bisa dikondisikan gitu, artinya masih ada hari Sabtu, hari Minggu yang kita bisa kita full time juga gitu ya, atau mungkin hari-hari lain ketika memang saya bisa lakukan kerjaan dari rumah itu saya bisa sambil mendampingi anak juga. Wah, hebat banget ibu. Saya Ya masih banyak orang yang hebat dari saya. Terus apa sih yang membuat ibu tuh tertarik sama ilmu psikologi? Oh ya, kalau kalian apa yang membuat tertarik? Kalau saya jujur aja dari lingkungan sekitar saya, apalagi kadang saya kan bukan asli sini ya, asli Tangerang. Terus udah gitu banyak teman-teman saya kayak ngerasain kayak broken home, orang tua yang selalu bertengkar depan dia. Jadi kayak kadang terus juga kayak kekurangan kasih sayang kayak gitu kayak membuat saya ini. Kalau buat saya sih karena kan itu kan juga ilmu diri, terus kayak kita pengen tahu diri kita sendiri sama gimana karakter orang lain, jadi kita bisa menentukan tuh mana yang baik buruk gitu. Ya sama sebenarnya seperti teman-teman ya, saya ilmu psikologi itu ya buat saya sih menarik banget gitu ya, karena nggak stagnan, nggak berhenti sampai di situ, terus berkembang, karena yang dipelajari itu manusia itu kan dinamis ya, manusia dulu dan sekarang itu berbeda karakteristiknya. Nah itu yang pasti akan menjadi kajian secara terus-menerus dari psikologi gitu ya, mempelajari tentang manusia, karakternya, sifatnya. Ya awalnya sama juga ya karena penasaran gitu ya. Pertama pasti ya mungkin kebanyakan mahasiswa psikologi itu pertama karena pengen mengetahui diri sendiri gitu ya. Coba jalan diri. Ada tantangan tersendiri bagi ibu sebagai dosen psikologi untuk menghadapi mahasiswa baru khususnya? Emang ada apa dengan mahasiswa baru? Kalau kalian sendiri sebagai mahasiswa baru merasa bagaimana? Kalau saya masih ngalamin shock bu, soalnya kan di SMA masih bilang santai banget kan sistem pembelajarannya, kayak kadang tugas-tugas pun termasuk kayak makalah saya waduh tugas-tugas makalah biasanya saya kadang cuma tinggal ngelimpahin ke warnet yang bikin tukang warnet, saya tinggal bayar selesai. Terus juga kan biasanya nggak pakai jurnal-jurnal kan kalau dulu pas waktu SMA. Sistem pembelajarannya juga santai banget, paling cuma materi masing gitu, terus lebih santai aja sih. Kalau sekarang kayak bener siapa aja bu? Kaget sih kan dari dari SMA terus langsung kuliah, terus kayak apa tuh sendiri gitu loh bu, sendiri. Biasanya tuh kan kerjanya tuh bareng sama teman-teman, terus kayak sekarang tuh kayak individu, jadi kayak gitu loh bu. Gitu ya. Ya sebenarnya tantangan menghadapi mahasiswa sih sama aja ya dari tahun ke tahun gitu ya. Setiap generasi, setiap angkatan itu punya tantangan sendiri-sendiri. Maksudnya walaupun dia mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama itu ada tantangannya juga gitu ya. Nah kalau khusus mahasiswa baru memang kita sebagai dosen ya mengenalkan dulu ilmu yang dipelajari itu yang di bidangnya. Misalnya saya sebagai dosen psikologi ya, kebetulan di sini saya mengajar di psikologi umum. Di sini kan saya mengenalkan ya bahwa ini yang mau kita pelajari dalam bidang psikologi. Kemudian membuat
teman-teman mahasiswa baru ini terbiasa gitu ya dengan pola kerja ya, pola belajar yang harus berubah gitu ya, dari SMA menjadi kuliah itu memang sangat berbeda gitu ya. Memang kelihatannya santai gitu ya, mungkin teman-teman dulu waktu SMA mikirnya enak banget ya jadi enak banget kuliahan ya, anak kuliahan nggak pakai seragam, terus kayaknya nggak perlu bangun pagi, terus nongkrong di kantin. Tapi ternyata setelah dijalani beda kan. Ya memang ternyata lebih berat. Iya enggak, sebenarnya ya itu tadi tergantung mindset kita ya. Kita kalau mikir itu berat ya kita ke depannya akan merasa itu berat gitu, kita akan merasa terbebani gitu. Yang pertama, kalau saya sendiri, saya berusaha ya memotivasi mahasiswa di awal pertemuan itu ya, terutama saya menggambarkan dulu ini proses perkuliahan ini nantinya kalian seperti ini gitu ya. Tentunya dengan biasanya kan kalau di awal disampaikan kontrak perkuliahan itu, jadi disampaikan tugas-tugasnya ya, deadline-nya kapan. Sebetulnya di situ ini memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memanage waktunya. Oh itu sudah ada tanggalnya, pengumpulannya kapan, tugasnya ini. Sebetulnya nggak harus ketika hari H dia itu belajar itu, tapi sebelumnya karena udah dikasih tahu ini nanti kita belajar ini harusnya itu belajar sebelumnya gitu ya, mencari ya, nggak belajar harus baca benar-benar referensi, tapi paling enggak sekarang informasi kan kita bisa peroleh gampang banget ya di Google. Kita mau tema apa itu insya Allah akan muncul gitu ya, paling enggak kita tahu apa sih yang mau dipelajari gitu. Terus saya juga kalau di awal-awal mahasiswa baru ya masih banyak, saya memberikan banyak toleransi gitu ya. Artinya saya paham gitu ya, teman-teman mungkin masih kaget, masih belum bisa beradaptasi. Jadi ya saya berusaha merancang ya tugas-tugasnya ya, kalau menurut saya ya ini ya banyak toleransinya lah, ya nggak terlalu berat sih gitu. Terus juga memotivasi, memahamkan mahasiswa itu biasanya saya tekankan betul dengan di awal. Mungkin teman-teman juga dulu di awal perkuliahan sudah saya sampaikan terkait dengan etika ya, etika perkuliahan. Ini kenapa saya menganggap itu penting, karena ini menjadi pintu bagi teman-teman mahasiswa baru ini untuk beradaptasi dengan dunia kampus gitu ya. Di dunia kampus interaksinya mungkin berbeda ya, seperti ketika sekolah gitu. Kalau di sekolah sudah tersistem gitu ya, kalian harus begini ada aturan jelas gitu. Tapi kalau kuliah kita harus peka sendiri gitu, kita harus mengembangkan nalar sendiri gitu. Bagaimana ketika berkomunikasi dengan dosen, bagaimana ketika kita berbicara dengan mungkin kakak kelas, adik tingkat, terus dengan pegawai-pegawai yang ada di sini, itu semua kita lakukan secara mandiri gitu. Jadi saya sampaikan biasanya di awal kita tekankan ke situ gitu ya, termasuk sikap-sikap dalam perkuliahan, dalam proses perkuliahan, bagaimana manajemen waktu. Intinya ini tidak kalian selamat datang gitu ya, saya menyambut selamat datang di dunia yang baru gitu ya. Dan dunia baru ini adalah yang harus kalian lewati ya, tidak bisa kalian hindari tapi harus dilewati. Mau kalian itu di jurusan apapun, mau kalian mungkin di sini kalian merasa berat terus mau pindah, itu sama aja, akan sama aja dimanapun. Jadi kalian sudah ada di sini ya, yuk kita hadapi bareng-bareng. Kalau kalian ada kesulitan, kendala di sini, insya Allah kami dosen-dosen ya siap gitu ya untuk membantu teman-teman gitu. Kalau misalnya ada kesulitan dalam beradaptasi gitu, saya rasa teman-teman pasti punya ya dosen-dosen pembimbing akademik ya di situ yang beliau-beliau ini juga menyediakan waktu bagi teman-teman untuk berkonsultasi kayak gitu ya. Jadi dan tugas-tugas itu
pastinya mungkin nggak cuma di mata kuliah saya, pasti banyak tugas-tugas di mata kuliah yang lain. Dan ini menuntut teman-teman untuk bisa memanage itu. Bukan teman-teman itu nggak bisa, tapi bisa banget gitu kalau kalian itu sudah di planning dari awal, ini pengumpulan tanggal berapa, ini apa yang harus saya lakukan, itu pasti bisa gitu. Saya pun dulu pernah menjadi mahasiswa sama seperti kalian, tugasnya banyak gitu ya, dan ya selesai gitu, selesai pokoknya ya kerja keras aja gitu. Kita mungkin usahanya harus berkali-kali lipat dari ketika kita SMA gitu. Ya, kan ini ya Bu ya, kan kadang kan masih baru nih, kan masih malu-malu gitu ya, apalagi khususnya kayak misalnya mau bertanya ke dosen saat lagi menjelaskan materi. Terus juga kan seperti yang Ibu jelasin tadi, ada deadline ya. Justru kadang kayak kita udah tahu nih deadline-nya hari ini tanggal sekian, justru kayak di pikiran tuh kayak ya udahlah masih tanggal ini, masih terlalu lama. nyantai banget. Nah, gimana tuh cara merubah pola pikir yang seperti itu? Ya itu benar ya, makanya ada namanya istilahnya prokrastinasi ya, kalau dalam dunia psikologi itu penundaan gitu ya. Ya mungkin ini wajar aja ya dialami nggak cuma mahasiswa ya, banyak orang-orang lain, orang dewasa sekalipun seperti saya mungkin juga sering kali mengalami gitu, masih lama deadline-nya, nantilah ngerjain yang lain dulu. Tapi mengerjakan apa gitu ya, maksudnya kadang mengerjakan yang lain dulu itu bukan sesuatu yang berkaitan sama kewajiban kita gitu ya, santai-santai gitu ya. Justru dengan adanya deadline ini harusnya dipandang sebaliknya gitu ya. Kalau mungkin selama ini kita melihatnya masih jauh gitu ya, masih sebulan lagi, masih 30 hari, nah, kita harusnya berpikir merubah mindset kita dengan masih jauh, alhamdulillah, berarti saya masih punya kesempatan untuk mencari referensi. Oke, ini saya mau ngasih tema ini, referensi yang saya butuhkan A, B, C, D. Oke, besok minggu pertama saya mau nyari tentang ini, minggu kedua ini. Terus ini perlu proses bimbingan atau enggak, apakah saya mengalami jadi di planning gitu ya, misal masih 2 minggu, berarti masih punya kesempatan nih. Kalau misalnya saya itu bingung, mentok gitu, saya mau nanya sama dosen gitu, kira-kira masih bisa nggak ya? Pasti masih bisa. Saya yakin dosen itu akan lebih senang kalau teman-teman itu tanya jauh-jauh sebelum deadline gitu ya. Kita itu selalu terbuka dengan itu, daripada sudah mepet waktunya itu baru tanya. Nah, kok baru tanya sekarang, udah besok ini ngumpulinnya gitu, kok baru tanya sih, padahal dari kemarin juga ya kalau kalian tanya kita akan jawab gitu ya. Termasuk kalau di kelas pun saya juga mungkin di dosen lain juga ya sering memberi kesempatan ya teman-teman untuk ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan tugas UAS atau UTS yang sudah disampaikan sebelumnya. Tapi ya kadang nggak ada yang menjawab ya, nggak ada yang menjawab itu mungkin karena dia memang belum mengerjakan, jadi nggak tahu apa kesulitannya, belum menemui kesulitan, atau malu-malu, atau mungkin nggak ada kendala gitu kan. Ini tidak, saya nggak tahu gitu, nggak bisa mengidentifikasi gitu ya. Kalau biasanya mahasiswa yang bertanya itu justru menandakan dia sudah mengerjakan itu, maksudnya dia sudah mengerjakan, ternyata kok dia bingung, ada kendala, makanya bertanya. Tapi kalau diam aja, berarti dia belum tahu nih tugasnya apa. Jangan-jangan dia tugasnya apa aja dia nggak tahu gitu, nanti baru di akhir-akhir dia baru nyadar, ternyata tugasnya harus ini, harus itu, aduh ribet banget. Nah itu jadi kita merubah mindset kita. Kalau kita masih punya banyak waktu, kita manfaatkan itu justru untuk mencari referensi, karena kita mahasiswa pasti tugasnya tidak hanya satu gitu ya. Di mata kuliah lain pasti menuntut untuk dikumpulkan tanggal segini gitu. Jadi ya kita berbagi peran gitu ya gitu. Jadi ya itu, kita harus dari sekarang berusaha. Masih semester 1 nggak apa-apa kalau kita masih seperti itu, masih wajar gitu ya. Tapi semester 2, semester 3 dan seterusnya ya kita belajar untuk
merubah mindset kita bersama-sama biar teman-teman itu nantinya on the track. Artinya kalau memang waktunya waktunya semester 5 mata kuliahnya apa ya itu dijalani, waktunya skripsi ya skripsi, jadi lulus sesuai dengan waktunya gitu ya, bukan harus cepat-cepat lulus tapi sesuai dengan waktu ideal gitu ya. Jadi seperti itu. Menurut ibu sendiri growth mindset itu apa sih bu? Growth mindset itu kalau yang teman-teman pahami apa? Kalau saya pola pikir yang gimana ya, update pola pikir gitu, maksudnya perubahan pola pikir lebih maju lagi, maksudnya nggak yang stuck di seperti itu terus itu jadi lebih baik, mungkin seperti itu Bu, apa gimana? Ya growth gitu ya, bertumbuh gitu ya, menumbuhkan mindset baru gitu ya artinya. Jadi growth mindset ini penting juga ya untuk kita generasi muda, kaum milenial ya, teman-teman mahasiswa baru, terutama dari sekarang kita perlu menumbuhkan sikap growth mindset ini ya. Jadi growth mindset ini berkaitan dengan pola pikir di mana ketika kita melihat adanya masalah, hambatan, terus kegagalan, itu menjadi satu tantangan, satu motivasi untuk kita lebih maju ya, bukan sebaliknya. Ketika kita mengalami masalah kita stuck, ketika kita mengalami kegagalan kita menyerah gitu. Itu namanya fixed mindset. Jadi growth mindset itu kebalikan dari fixed mindset. Kita dengan adanya tantangan seperti itu ya, misalnya teman-teman nih semester 1 ya, tapi semoga tidak ya, semester 1 mudah-mudahan ini menjadi langkah yang baik ya untuk teman-teman. Tapi mungkin ada ya mahasiswa yang semester 1 nilainya itu IPK-nya tidak sesuai harapan gitu ya. Aduh, kok IPK-nya seperti ini, aduh saya gagal nih, saya harus ngulang nih gitu. Tapi juga mau melakukan perubahan. Tapi nah itu titik ketika dia menyadari, aduh kok seperti ini, itu dia mau yang mana? Dia mau menjadikan itu sebagai evaluasi untuk dia itu, oke, kalau saya semester 1 seperti ini, semester 2 saya harus nggak bisa seperti ini lagi, pola belajarnya, tugas-tugas semua, pola kuliahnya saya harus ubah gitu ya, biar semester 2 ini IPK-nya atau tugas-tugasnya itu nggak seperti semester 1 ya, terbengkalai dan sebagainya. Atau dia memilih ya udahlah, ngulang aja lah, nggak apa-apa, masih banyak ini waktunya, masih semester 1, nggak apa-apa ngulang biar lebih paham gitu kan. Umur saya masih muda ini, nggak apa-apa. Nah, itu fixed mindset ya. Jadi kalau growth mindset ya, kita menjadikan masalah, hambatan, kegagalan yang kita alami itu menjadi titik balik ya, motivasi untuk kita terus justru berkembang ya, bertumbuh gitu. Jadi kita menganggap itu adalah satu fase yang memang harus kita lewati ketika kita mau meraih kesuksesan ya, termasuk ketika kita menjadi mahasiswa, ketika kita mengalami hambatan, kesulitan, kita cari tahu gimana ya cara saya bisa keluar dari kesulitan ini gitu. Ketika teman-teman mendapatkan tugas baru, tantangan, aduh saya belum pernah nih dapat tugas kayak gini, gimana ya caranya ya, mungkin kita bisa kasih ke warnet ya, seperti yang udahlah kasih aja bayar orang lah, gampang gitu ya, dan kayak gitu. Atau kita mau mencari referensi gitu ya, mencari referensi ini, kira-kira tema ini bisa cari referensi di mana ya, ada perpus, ada Google, sekarang semuanya ada buku-buku referensi banyak, dan ada dosen ya, ada mentor, ada kakak kelas. Terus bagaimana sih cara ibu mengembangkan growth mindset bagi mahasiswa baru psikologi yang notabene belum terlalu paham nih mengenai apa itu psikologi? Iya, saya dengan hal sederhana aja sih, nggak secara khusus ini dengan materi growth mindset, tapi ketika perkuliahan ya tadi yang saya sampaikan di awal perkuliahan, terutama kita mengenalkan mengenalkan tentang pola perkuliahan itu
tantangannya seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman ini mahasiswa tidak bisa bersantai-santai gitu ya. Jadi ya kita memang semuanya harus bekerja keras gitu ya, butuh bekerja keras gitu ya. Saya yakin di semua mata kuliah pun pasti dosen-dosen juga menyelingi dengan memberikan motivasi-motivasi juga gitu ya. Ya kalau misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai misalnya dari sikap atau perbuatan ya mungkin kita ingatkan gitu ya, kita beri pemahaman gitu ya, karena growth mindset itu juga berkaitan dengan bagaimana kita itu sebagai individu itu bertindak atau merespon ya terhadap lingkungan kita gitu ya. Jadi bagaimana berinteraksi, bagaimana berkomunikasi gitu, dan nanti teman-teman juga insya Allah akan mendapatkan ini ya materi soft skill secara khusus. Nah mungkin dari situ nanti kita bisa belajar banyak tentang growth mindset di sini. Apa pesan sama kesan ibu nih buat mahasiswa baru? Biar lebih semangat mungkin belajarnya, terus pemikirannya biar lebih Ya nggak males-malesan lagi nih buat kaum rebahan. ya. Ya untuk mahasiswa baru memang mahasiswa baru ini bisa dibilang dari tahun 2020 ya, ini angkatan corona ya. Iya, bener-bener banget. Banyak daring gitu ya, di rumah gitu. Nah ini membuat mungkin kebablasan gitu ya. Main HP-nya. Udah males mungkin males. Media sosial. Ya yang tadinya itu mungkin sedikit interaksinya dengan handphone gitu, sekarang makin intens gitu ya. Tapi kita tidak boleh menyerah sampai di situ. Maksudnya jangan dijadikan itu sebagai alasan kita untuk menjadi kaum rebahan itu tadi gitu ya. Itu sebetulnya istilah yang ya bisa membuat kita malas juga ya gitu ya. Sebenarnya rebahan itu ya boleh-boleh aja ya, tadi yang seperti saya katakan gitu ya, untuk selingan gitu ya. Jadi teman-teman ini yang masih mahasiswa baru masih punya banyak kesempatan sekali untuk belajar gitu ya. Jadi jangan menyerah, kita masih punya banyak waktu. Nanti hasil dari semester 1 ini ya sebagai mahasiswa kita evaluasi gitu ya, mau itu baik mau itu kurang baik itu jadikan pijakan gitu ya. Kalau baik berarti kita tingkatkan, kalau buruk ya berarti kita harus evaluasi, kita harus cari strategi yang lain bagaimana biar semester 2 dan selanjutnya tidak seperti itu. Kita berkaca lah, kita lihat semester-semester yang atas tadi ya, seperti yang saya ceritakan itu banyak mahasiswa yang melayang. Kalian mau jadi yang mana gitu ya? Ya bukan berarti lulus cepat itu baik. Maksudnya begini, lulus cepat itu juga tidak menentukan kalian itu akan sukses juga ya. Tapi yang penting prosesnya. Kalau kalian itu lulus cepat tapi kalian itu di selama kuliah itu kupu-kupu, kuliah pulang, oke tugasnya dikerjakan, tapi kalian itu nggak kenal dosen, nggak kenal teman-teman, ya itu nggak akan mendukung kalian sukses juga di masa depan. Nambah pengalaman juga. Betul, organisasi ya, UKM itu juga penting. Tapi kalau kalian itu lulus lama, dan pertanyaannya lulus lama itu ngapain aja? Kalau kalian itu lulus lamanya karena kalian prokrastinasi nggak ngapa-ngapain, ya itu juga sama aja gitu ya. Itu justru lebih buruk dari yang tadi yang pertama. Nah tapi kalau kalian lulus lama, tapi nggak lama banget tentunya ya, maksudnya masih dalam batas wajar gitu ya, 4 tahun gitu ya misalnya, itu kalian lulus lama tapi kalian itu punya prestasi di organisasi, kalian itu interaksi sosialnya bagus, kalian kenal semua teman-teman di sini, itu insya Allah akan bisa mendukung kesuksesan kalian ya ketika lulus nanti gitu. Jadi ayo teman-teman mahasiswa yang masih baru-baru ini, kita semangat lah di awal ini, masih punya banyak waktu. Kita melihat ke atas dan ke bawah. Kita melihat ke bawah ya, bahwa kita itu yang pertama harus kita syukuri ya, tidak semua orang itu bisa menjadi mahasiswa seperti teman-teman ini gitu. Diberi kesempatan, mungkin kesempatan waktu, kesempatan kemampuan ya, finansial maupun
kognitif itu kita bisa sampai di titik ini, kita syukuri, kita manfaatkan itu, jangan sia-siakan. Nah, buat teman-teman yang mageran, suka rebahan, dirubah pola pikirnya. Yuk semangat belajarnya buat kedepannya supaya menjadi lebih baik lagi. Makasih kepada Ibu Hapsari yang udah mau bergabung sama podcast kita. Mohon maaf selebihnya kalau misalnya ada kesalahan apapun, semuanya maaf. Terus jangan lupa pakai bin. Bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih panjang ya di luar. Iya. Mungkin. Siap. Ya. Sekian dari kita, dari kami. Iya. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.